Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Rizaldi. NIM saya H1A1201107. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntabilitas dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Di sini saya dari kelompok 6 dengan judul PPT kelompok saya, efektivitas penerapan akuntabilitas publik dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Mendalo Indah. Yaitu ada kelompok saya, yang pertama ada Reta Devinia dengan NIM H1A1200075. Saya sendiri NIM saya H1A1201107. Kemudian ada Zahara Dewi Falayali dengan NIM H1A1201110. Yang terakhir ada M Pajariski dengan NIM H1A1201115. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Administrasi yang akuntabel, transparan, legal, efektif, dan efisien, serta pemerintahan yang adil dengan visi strategis adalah wajib untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau bisa disebut good governance. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, semua lembaga dari tingkat pusat hingga tingkat desa dengan berbagai keterbatasan yang ada perlu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah desa dalam sorotan yang mendorong mereka untuk menerapkan good governance sebagai pelayan masyarakat. Kemudian efektivitas pelayanan anggaran merupakan tahap di mana dilaksanakannya rencana kegiatan keuangan yang berisi pekerjaan belanja yang diusulkan dalam satu periode dari sumber pendapatan yang diusulkan membiayai belanja dalam satuan moneter tepat pada waktunya, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan. Efektivitas dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu efektivitas waktu, yang kedua efektivitas capaian, dan yang terakhir efektivitas anggaran. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan akuntabilitas publik dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Mendalo Indah. Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif analitis yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Penelitian ini menggunakan indikator tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua efektivitas, dan yang ketiga transparansi. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan melakukan wawancara dengan pemerintahan desa terkait. Dengan indikator keterbukaan dan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dan transparansi dan akuntabilitas.
Data yang dikumpulkan adalah data data yang dikumpulkan adalah frekuensi laporan akuntabilitas desa, publikasi laporan desa, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa, atau bisa disingkat APBDes. Sementara itu, data sekunder adalah laporan pertanggungjawaban desa dan APBD yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas serta keandalan manajemen keuangan. Efektivitas dan efisiensi diukur menggunakan rasio yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Manajemen Keuangan Daerah, sedangkan keandalan manajemen keuangan diukur dengan cara desa mendanai operasi mereka dan kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data dan dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Menurut Moleong menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milah datanya menjadi suatu yang dapat dikelola dan mensintesiskannya, kemudian mencari dan menemukan tentang apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Analisis akuntabilitas. Dari penelitian yang dilakukan analisis terhadap akuntabilitas ditemukan bahwa Desa Mendalo Indah telah akuntabel dalam kebijakan keuangan. Hal ini dapat diperkuat melalui sosialisasi tentang persiapan laporan pertanggungjawaban dan penetapan kebijakan desa untuk diwujudkannya desa administratif yang tertib sehingga mereka dapat memperhitungkan keuangan dan kebijakan yang diambil dan juga mewakili masalah masyarakat. Pada dasarnya, informasi desa dan BUMDes Mahesa Jaya dapat diakses melalui aplikasi Simenda. Sehingga dengan sistem ini, desa sudah mengintegrasikan sistem pelayanan dan informasi desa agar lebih mudah oleh masyarakat desa Mendalo Indah. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai desa melalui website resmi Desa Mendalo Indah, yaitu http://www.mendaloindah.desa.id. Kemudian B. Analisis efektivitas. Pemerintah Desa Mendalo Indah telah menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dalam mengelola keuangan ataupun anggaran desa. Efektivitas dapat dianalisis dengan membandingkan realisasi pendapatan desa dengan target pendapatan yang ditetapkan. Meskipun hanya pendapatan saja yang dihasilkan dari dana desa. Pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa perlu dipastikan bahwa perputaran dana desa itu tetap ada di wilayah pedesaan, sehingga dana desa tidak hanya singgah di desa, tapi manfaatnya juga dinikmati oleh masyarakat desa melalui pemberdayaan dalam pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam mengelola keuangan, tingkat penerapan indikator efektivitas yang menunjukkan peningkatan dalam hal pengeluaran dan pendapatan
mengelola biaya adalah indikator efektivitas. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Yang C, analisis transparansi. Pada prinsipnya transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator. Yang pertama, mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik. Kedua, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik. Dan yang ketiga, yaitu mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. Dari hasil wawancara yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwasanya Desa Menalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sudah dengan jelas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini disimpulkan karena dalam wawancara dan berinteraksi dengan perangkat Desa Menalo Indah, pada umumnya semua terbuka dan akuntabel dalam menyampaikan segala persoalan di dalam ruang lingkup Desa Menalo Indah. Transparansi dalam manajemen keuangan diukur menggunakan 4 kriteria. Yang pertama ketersediaan, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga ketepatan waktu pengungkapan informasi, dan yang keempat frekuensi pengungkapan dokumen manajemen keuangan desa. Informasi dianggap tersedia jika dokumen indikator pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa dapat diperoleh selama pengamatan dan tersedia di situs resmi desa pemerintah. Dan juga transparansi dalam hal informasi pemerintah desa dapat diakses melalui aplikasi Simenda maupun website resmi pemerintah Menalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian hasil penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini menganalisa prinsip-prinsip good governance dengan indikator akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi. Studi ini menemukan bahwa indikator ini telah diimplementasikan meliputi efektivitas dan efisiensi, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas di Desa Menalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Secara umum bisa dikatakan bahwa pemerintah Desa Menalo Indah di Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ini telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum ada desa yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa di Desa Menalo Indah ini. Keterbukaan informasi akan anggaran maupun internal pemerintahan terkait kinerja pejabat bisa diakses oleh masyarakat melalui papan informasi yang ditampilkan di depan kantor Desa Menalo Indah. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data, penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama, keseluruhan tingkat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada beberapa indikator belum ditetapkan sesuai dengan konsep. Indikator yang dimiliki belum diimplementasikan membutuhkan profesionalisme, modernisasi, dan pengalaman keduanya dari administrator, badan pengawas, dan masyarakat
Misalnya keandalan manajemen keuangan, inovasi, orientasi jangka panjang, dan visi strategis benar-benar membutuhkan pembelajaran dan adaptasi. Beberapa indikator yang belum diimplementasikan dapat dikembangkan oleh menumbuhkan pemikiran kreatif dan kritis yang berguna dalam menentukan visi strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang. Ketiga, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Mendalo Indah sudah baik dan masih perlu terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Beberapa indikator sudah memenuhi standarisasi good governance sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.